Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini alhamdulillah kita semua masih diberikan kesempatan untuk hadir dalam sholat subuh jamaah dan dilanjut dengan tausiah. Mudah-mudahan langkah-langkah kita menuju kebaikan Allah atas sebagai pahala yang mendapatkan salawat wassalam semoga curah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya dan seluruhnya, dan insyaallah mudah-mudahan kita semua termasuk keluarga dan tolong para sahabat yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzun min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin. Fa ya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Masjid Al-Madinah yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan guru kita bersama Ustaz Ali Sadi SPDI. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan keistiqomahan, dan keluarganya diberikan keluarga yang bahagia, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan kita juga semua insyaallah mudah-mudahan mendapatkan yang sama. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini
saya ingin membahas tentang masalah khamr, masalah minuman keras yang beberapa waktu yang lalu perpresnya sempat diterbitkan terkait dengan investasi minuman keras. Walaupun kemarin dicabut oleh Presiden, tapi ternyata yang dicabut adalah lampirannya katanya, bukan perpresnya. Artinya masih banyak peluang para investor untuk bisa menanamkan sahamnya di negara kita. Oleh karena itu, kita sebagai seorang mukmin harus membentengi diri kita ketika negara tidak bisa memberikan atau kurang bisa memberikan kemaslahatan terhadap kehidupan umat. Padahal khamr ini sesuatu yang diharamkan oleh semua agama, oleh agama Nasrani, agama Kristen, Katolik, kemudian Hindu, Buddha, semua agama itu mengharamkan khamr, mengharamkan khamr. Tetapi kemudian ini menjadi sebuah fenomena yang luar biasa, ya. Apalagi kalau kemudian peluang investasi itu dibuka, maka peluang untuk penyebaran minuman khamr dan yang akan membuat rusaknya generasi muda ini akan bisa terjadi. Oleh karena itu ini harus disampaikan kepada masyarakat, khususnya umat Islam, tentang bahaya khamr ini. Jadi perpres tentang khamr ini tenggelam, tidak ada lagi pembahasan, tidak ada lagi suara-suara yang menyuarakan, hilang begitu saja gitu ya. Nah, makanya harus diingatkan kembali umat Islam tentang duduk persoalan masalah khamr ini. Masalah ini hilang dengan berbagai macam kejadian-kejadian yang sebenarnya tidak terlalu penting gitu ya. Bahkan kemudian ada dalam tanda petik seolah-olah ada pengalihan isu, sehingga masyarakat itu tidak memperhatikan kembali tentang masalah bahaya khamr ini. Nah, hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, bagaimana sih khamr dalam pandangan Islam? Khamr atau yang kita sering kenal dengan minuman keras, itu adalah merupakan zat aditif yang akan dapat merusak fungsi akal, yang akan dapat merusak fungsi akal. Khamr ini sebelum Islam datang, sebelum Nabi Muhammad SAW menyampaikan tentang kedudukan masalah khamr, bangsa Arab itu memiliki kebiasaan yang luar biasa, di mana kebiasaan masyarakat Arab, khamr itu seperti kita itu minum kopi dan teh. Itu bangsa Arab. Jadi kalau misalnya kita bertamu ke tetangga kita atau ke saudara kita, kalau di Indonesia biasanya kan diberikan penghormatan oleh tuan rumah, diberikan air minum, kan gitu. Bisa teh manis, teh tawar atau kopi gitu kan, atau minuman-minuman yang lain yang segar. Nah, kalau di Arab ketika masa jahiliyah, ketika orang bertamu, maka yang disandingkan itu adalah khamr. Jadi seperti kayak kita minum teh gitu. Itu khamr itu bangsa Arab. Jadi luar biasa, hampir setiap rumah memiliki khamr. Hampir setiap rumah memiliki khamr. Bahkan bukan sebotol, 2 botol. Itu kalau zaman dulu ada istilahnya tempat kayak tempayan kayak untuk minuman itu, kayak kendi-kendi gitu. Itu dalam jumlah banyak. Dan itu kan isinya berapa liter itu, Kenapa mereka punya banyak stok khamr? Karena itu
menjadi tradisi minuman mereka. Jadi kalau ingin menghormati tamunya, ingin menghormati tetangganya, mereka itu menyediakan khamr. Jadi kalau misalnya bertamu, maka yang disuguhinya itu adalah khamr. Nah, itu. Sehingga sulit untuk menghilangkan kebiasaan minum-minuman ini. Nah, oleh karena itu ketika Islam hadir, ternyata khamr ini banyak menimbulkan kegaduhan, ya. Sehingga kemudian ketika Islam memberikan ketenangan, mereka orang-orang Muslim, ya, yang sudah masuk Islam, mereka bertanya kepada Rasulullah. Ya, maka kemudian ini diabadikan di dalam Al-Quran. Karena dalam Al-Quran itu ada 3 ayat yang membahas tentang khamr ini. Yang pertama adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 219. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Wa yas'alunaka madza yunfiqun. Qulil 'afwa. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun." Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu Muhammad, anil khamri wal maisir. Anil khamri, tentang khamr, wal maisir, dan juga perjudian. Kul, katakan, fihima, pada keduanya, ismun kabirun, ada dosa besar. Ada dosa besar. Wa manafi'u linnasi, dan ada manfaatnya bagi manusia. Wa ismuhuma akbaru min af'ihima. Wa ismuhuma, dan dosanya, dosa dari keduanya, akbaru, lebih besar, min naf'ihima, dari manfaatnya. Nah, hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, pada ayat ini Allah menjelaskan bahwa khamr dan perjudian itu adalah merupakan hal yang memiliki dampak yang jauh lebih besar, yang besar, dan dosa besar. Walaupun tidak dinafikan bahwa khamr itu ada manfaatnya, ya, bahwa khamr itu ada manfaatnya. Ya, khamr itu atau alkohol, ya, bahasa kitanya sering dikenal dengan minuman yang beralkohol. Alkohol itu adalah merupakan bentuk senyawa kimia yang merupakan turunan dari senyawa-senyawa yang mengandung gugus hidroksi namanya. Kalau dalam ilmu pengetahuan, ilmu kimia, ya, jadi setiap senyawa yang mengandung gugus hidroksi, gugus OH, itu disebut dengan senyawa-senyawa alkohol. Ya, turunannya, nama-nama alkohol itu disesuaikan dengan rantai panjang dari atom karbonnya. Kalau C-nya karbonnya 1 namanya metanol. Kalau 2 etanol, 3 propanol, 4 butanol. Ya, kemudian 5 pentanol, 6 heksanol, kalau 7 heptanol, 8 oktanol, 9 nonanol, kalau 10 dekanol. Nah, itu turunan rantai C, sejumlah banyaknya rantai C yang akan membentuk nama senyawa dari golongan alkohol. Adapun senyawa alkohol yang kemudian kita kenal dengan minuman yang beralkohol itu adalah senyawa yang berasal dari etanol yang C-nya 2. Ya. Jadi kalau senyawa kimia ini CH3, CH2OH. Karena saya guru kimia, Pak. Makanya saya paham. Jadi etanol itu.
Jadi senyawa yang dimaksud dengan alkohol itu sebenarnya nama kimianya etanol. Nah, etanol ini ketika diproduksi memang ada manfaatnya. Ya, memang ada manfaatnya. Etanol bisa digunakan untuk antiseptik misalnya. Kalau orang luka maka dibersihkan dengan etanol biasanya kan. Nah, itu. Dengan etanol dibersihkan lukanya baru kemudian diobati. Artinya apa? Etanol ada manfaatnya. Gitu ya. Kemudian etanol juga bisa digunakan dalam anestesi, dalam proses operasi ya. Ketika setelah baik untuk membersihkan alatnya maupun untuk membersihkan hasil dari operasinya itu ya. Kemudian etanol juga banyak digunakan dalam industri kimia. Banyak beberapa industri yang pelarutnya itu menggunakan etanol ya. Bahkan ada obat-obat tertentu yang pelarutnya menggunakan etanol atau alkohol ya, seperti obat batuk ya. Obat batuk kalau Bapak lihat teliti itu ada yang mengandung alkohol, tapi ada juga yang tidak mengandung alkohol. Artinya berarti dia menggunakan pelarut lain, tapi ada juga yang digunakan untuk pelarut alkohol. Nah, jadi secara medis alkohol itu boleh digunakan ketika bukan untuk dikonsumsi, ya. Misalnya untuk obat luka tadi antiseptik, ya, atau dalam dunia industri, misalnya untuk pelarut-pelarut zat-zat kimia yang digunakan dalam dunia industri, ya, yang tidak dikonsumsi langsung, itu boleh digunakan. Artinya apa? Artinya bahwa alkohol memang ada manfaatnya, sebagaimana Allah menjelaskan pada ayat ini, gitu kan? Wa manafi'u linnasi, dan maisir khamr itu ada manfaatnya bagi manusia. Memang ada manfaatnya. Tetapi penggunaan yang bukan pada tempatnya, yang digunakan untuk dikonsumsi, itu yang disebut dengan wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Ya. Dosanya, dampak yang ditimbulkannya, maldorotnya jauh lebih besar dari manfaatnya. Ya. Jadi kenapa lebih besar madorotnya? Banyak orang yang akibat minum minuman keras, ya, walaupun berapapun kadarnya, itu akan menimbulkan efek narkosis namanya. Efek narkosis itu artinya efek ketergantungan, ketagihan. Maka orang yang biasa minum minuman alkohol, ya, itu biasanya ketagihan, pengen minum lagi, gitu. Nah, kalau sudah dalam kadar tertentu itu akan berbahaya. Ya, akan berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena alkohol itu ketika dikonsumsi dalam jumlah banyak dalam tubuh kita, ya, maka dia akan dicerna oleh tubuh kita dan akan masuk dalam peredaran darah, ya kan? Dalam peredaran darah bersama dengan zat-zat makanan lain, bersama dengan zat-zat yang terkandung di dalam darah. Nah, di dalam darah itu ada senyawa yang mengandung protein. Ya, senyawa mengandung protein. Ya, senyawa protein itu sama seperti yang ada di telur, itu protein, mengandung protein, ya. Nah, senyawa protein ini, ya, dia memiliki karakteristik akan mengalami sebuah proses yang disebut dengan koagulasi, yang disebut dengan proses penggumpalan. Nah, penggumpalan senyawa protein itu bisa disebabkan karena pemanasan, bisa disebabkan karena reaksi kimia. Contoh, telur, kalau misalnya kita rebus, kan jadi menggumpal kan? Nah, gitu. Itu senyawa proteinnya menggumpal. Ya, atau telur digoreng sama, ya, dipanaskan, itu akan menyebabkan terjadi penggumpalan, atau yang bahasa kimia disebut dengan koagulasi. Atau dengan reaksi kimia. Reaksi kimia artinya protein ketika direaksikan dengan zat-zat senyawa kimia lain, zat-zat kimia tertentu, itu akan menyebabkan terjadinya penggumpalan senyawa protein. Salah satu yang bisa menyebabkan mengalami pergumpalan senyawa protein itu adalah dengan alkohol, dengan etanol. Nah, jadi senyawa alkohol kalau direaksikan dengan protein, maka senyawa protein itu akan mengalami penggumpalan. Nah, penggumpalan ini kalau misalnya dikonsumsi oleh manusia,
di dalam dalam dirinya ada darah yang mengandung protein, kemudian bertemu dengan senyawa alkohol atau bersenyawa protein, maka itulah yang kemudian akan menyebabkan penggumpalan dalam peredaran darah. Kalau penggumpalannya itu menyumbat, ya, menyumbat aliran darah dalam urat-urat nadi kita, maka akhirnya apa? Darah tidak lancar. Itulah kemudian akhirnya anggota tubuh kita nggak bisa digerakkan. Itu yang disebut dengan stroke. Nah, jadi orang stroke itu bisa jadi salah satu penyebabnya adalah tidak lancarnya peredaran darah karena ada penyumbatan. Salah satu penyumbatan yang bisa terjadi adalah karena adanya penggumpalan protein karena bereaksi dengan senyawa alkohol yang diminum oleh manusia. Gitu ya. Nah, oleh karena itu alkohol bisa menyebabkan dampak yang tidak bagus. Ya, bisa mengalami stroke ketika dalam jumlah kadar tertentu dan akan menyebabkan protein menjadi menggumpal. Kalau misalnya proses penggumpalan itu karena darah itu mengalir ke seluruh tubuh yang dipompa oleh jantung kita, kemudian terjadi proses penggumpalannya itu di otak, ya, di mana otak ini kan memiliki neuron-neuron, saraf-saraf yang akan menyebabkan terputusnya saraf-saraf neuron otak itu, sehingga kemudian bisa jadi orang yang mengalami proses penggumpalan, ya, protein di dalam darah yang ada di otaknya itu misalnya banyak, itu bisa menyebabkan kematian. Ya, bisa menyebabkan kematian, minimalnya menyebabkan fungsi otak jadi terganggu. Makanya kenapa orang yang minum minuman keras, ya, itu kemudian ngomongnya nggak terkontrol, emosinya tidak terkontrol, karena otaknya terganggu akibat saraf-saraf otaknya itu terhambat oleh atau tertutupi, tergumpali oleh alkohol yang bereaksi dengan protein yang ada di dalam darah. Nah, oleh karena itu sekali lagi dampak dari alkohol ini luar biasa. Karena fungsi otak tidak bisa berfungsi dengan baik, ya. Ketika nyetir mobil, ya, akhirnya bisa terjadi kecelakaan. Bahkan kecelakaan banyak terjadi karena pengaruh alkohol ini atau minuman keras ataupun yang sejenisnya. Nah, oleh karena itu sekali lagi dampak dari alkohol ini jauh lebih besar dibandingkan manfaatnya. Apalagi kalau misalnya alkohol itu dikonsumsi secara luas oleh masyarakat, dikonsumsi secara luas oleh generasi muda. Sementara dia masih diharapkan pertumbuhannya, ya, masih diharapkan untuk bisa membangun kompetensinya dalam rangka untuk kesuksesan dirinya. Nah, ketika ini terganggu, maka ini berdampak luar biasa. Nah, oleh karena itu hadirin jamaah sekalian, Allah mengingatkan bahwa wa ismuhuma akbarun min naf'ihima. Ya. Dampak negatifnya itu, madharatnya itu jauh lebih besar daripada manfaatnya. Nah, akibat turunnya ayat ini, kaum muslimin masih belum meninggalkan minum minuman khamr, kebiasaan minum khamr, karena masih belum ada ketegasan boleh atau tidak bolehnya. Allah hanya mengingatkan bahwa alkohol itu atau minuman khamr itu, ya, satu zat yang ada manfaatnya, ada madharatnya. Oh, berarti karena masih ada manfaatnya, maka mereka masih mengkonsumsi minuman khamr. Kebiasaan minum khamrnya masih dilakukan. Nah, sehingga kemudian pada suatu saat terjadi di mana setelah orang-orang muslim, kaum muslimin pada saat itu minum minuman khamr, kemudian datang masuk waktu sholat. Azan berkumandang memanggil untuk sholat. Nah, sehingga setelah pesta khamr, mereka kemudian mengambil air wudhu sholat, gitu kan? Nah, pada saat sholat yang jadi imam karena habis minum khamr juga, otaknya agak terganggu, gitu kan? Kebetulan ayat yang dibaca adalah surat Al-Kafirun. Nah, gitu. Ini sholatnya berarti sholat sahar kan? Sholat yang bacaannya yang bacaannya dikeraskan. Yang bisa jadi sholat maghrib, bisa jadi sholat isya, atau mungkin juga sholat subuh, kan gitu.
Tapi kemungkinannya kalau nggak maghrib isya, karena subuh biasanya orang di rumahnya masing-masing kan gitu. Nah, ketika membaca surat setelah Al-Fatihah, imam ini membaca surat Al-Kafirun. Ketika membaca surat Al-Kafirun itu kan ada ayat-ayat yang kadang diulang. Nah, itu sehingga bolak-balik. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Kan harusnya begitu, ya. La a'budu, aku tidak menyembah. Ma ta'budun, apa yang kamu sembah. Harusnya kan begitu. Nah, ini bacanya kebalik. Ya, karena pengaruh alkohol tadi, a'budu ma ta'budun. Aku menyembah apa yang kamu sembah. Kan gitu. Berarti apa? Berarti dia menyembah Allah, menyembah juga Lata Uzza, menyembah juga patung-patung, menyembah juga yang lainnya. Gitu kan. Nah, berarti kan salah di dalam bacaan disebabkan karena pengaruh alkohol. Ya, jadi kebolak-balik gitu. Bahkan nggak selesai-selesai gitu. Biasanya kan gitu kalau orang otaknya lagi nggak beres gitu kan. Ya. Harusnya la a'budu ma ta'budun wala antum a'budu ma a'bud wala antum majnun. Nah, bolak-balik aja itu. Karena pengaruh dari alkohol tadi. Nah, akhirnya kejadian ini kemudian datang kepada Rasulullah. Tentang menanyakan ini terjadi seperti ini gitu. Ada sejumlah kaum muslimin yang sholat berjamaah, kemudian setelah minum minuman, pesta minum, kemudian sholat. Nah, sehingga kemudian mereka bacaannya terbolak-balik gitu. Akhirnya mengadu kepada Rasulullah. Nah, kemudian ketika mengadu kepada Rasul, turunlah ayat yang menjelaskan tentang masalah ini. Ya. Di dalam surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun," dan seterusnya, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la taqrabus shalah, la taqrabu, janganlah kamu sekalian mendekati as-sholata, salat, wa antum sukara, pada saat kamu sedang mabok. Sukaro itu artinya mabok. Sebenarnya sukaro itu artinya gula. Ya, sukarun itu artinya gula, manis. Ya. Jadi alkohol itu sebenarnya asalnya dari zat gula, ya kan? Dari karbohidrat. Karbohidrat monomernya itu, karbohidrat itu zat polimer ya, zat yang rantai panjang C-nya terdiri dari molekul unsur-unsur molekul kecil yang disebut dengan glukosa. Ya, ada glukosa, ada fruktosa, ya, dan maltosa dan seterusnya. Nah, itu glukosa yang ada dalam karbohidrat, ya. Makanya karbohidrat kalau dikunyah oleh lidah kita, oleh lisan kita, ya, oleh mulut kita, di mana mulut kita mengandung enzim, maka akan mengubah karbohidrat menjadi zat gula, ya. Nah, zat gula, makanya kemudian kalau kita makan nasi itu rasanya jadi manis. Kenapa manis? Karena ada zat gula. Nah, zat gula itu kalau misalnya dioksidasi, ya, dioksidasi secara terus-menerus, dia akan menjadi alkohol. Ya. Atau karena enzim, ya, karena adanya enzim, maka berubah zat gula menjadi alkohol. Itu yang disebut dengan proses fermentasi. Makanya tape yang kadar karbohidratnya tinggi, zat gulanya tinggi, ketika dia dikasih ragi, dikasih enzim, ya, maka akan timbul bakteri yang akan mengubah zat gula menjadi alkohol. Nah, gitu. Dalam tape kan gitu ya. Maka tape itu ada rasa manisnya, kan? Tapi juga ada rasa asam-asam begitulah, gitu. Gitu. Kita semua udah merasakan kalau tape kan, apalagi tape ketan yang itu ya. Nah, itu kalau sudah mulai ada asam-asam yang seperti itu, gitu. Nah, itu berarti zat gulanya sudah mulai dioksidasi menjadi alkohol. Nah, dalam kadar tertentu, ketika jumlah alkoholnya jauh lebih banyak dari zat gulanya, maka tape itu jadi haram. Gitu. Makanya kalau
ketika masih ada dominan rasa manisnya, itu tape itu hukumnya halal. Tetapi kalau misalnya zat asam ya atau lebih banyak, ya rasa manisnya sudah mulai lebih sedikit, maka itu jadi hukumnya haram karena itu lebih dominan alkoholnya dibandingkan glukosanya. Nah, ayat ini menjelaskan tentang peristiwa tadi. Hai orang-orang yang beriman, la taqrabu, janganlah kamu mendekat-dekati as-sholata salat wa antum sukar, pada saat Anda sedang mabuk. Ya. Hatta ta'lamu, sehingga kamu mengetahui ma taquluna, apa yang kamu katakan. Sehingga bacaan salatnya enggak kebolak-balik. Gitu kan, sehingga bacaannya nggak salah, sehingga ngomongnya bisa, emosinya atau pikirannya bisa dikontrol. Karena orang yang dalam kondisi mabuk tidak bisa dikontrol apa yang dia katakan. Maka ada orang mabuk itu kan omongannya nggak bisa dikontrol. Nah, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ketika ayat ini turun, itu sudah mulai berkurang tuh umat Islam. Minum-minumannya sudah mulai berkurang. Kalau dulu minum khamr itu udah kayak minum obat. Ya, sehari bisa 3 kali ya, pagi, siang, sore atau malam gitu. Bahkan bisa jadi lebih karena kebiasaan masyarakat tadi saya katakan. Kalau bertamu itu yang disandingin itu, kalau di kita ini kan kopi atau teh kan gitu ya. Kalau di sana itu ya khamr itu gitu. Maka kalau dia bisa bertamu ke 4 rumah saja, berarti dia 4 kali minum kan begitu. Nah gitu. Jadi minuman itu jadi tradisi banget masyarakat jahiliyah pada saat itu. Nah, ketika ayat ini turun, maka sudah mulai itu. Kalau sudah mulai waktu dekat-dekat sholat, dia sudah mulai nggak minum. Ya, antara maghrib dengan isya kan dekat waktunya, dia nggak minum tuh. Kalau sudah jam 5 misalnya, sudah mulai nggak minum tuh. Karena apa? Karena sudah mulai dekat waktu maghrib. Jadi kalau sudah mulai waktu dekat-dekat maghrib, sejam 2 jam sebelumnya, dia sudah mulai nggak minum. Gitu. Supaya apa? Supaya sholatnya tidak terganggu dengan bacaan yang terbolak-balik tadi. Nah gitu. Tapi kebiasaan minumnya masih. Kenapa? Karena tidak secara jelas. Karena yang dilarang adalah pada saat mendekati sholat. Tidak dilarang secara mutlak. Maka pada saat itu, kalau sudah mulai dekat-dekat waktu sholat, mereka sudah mulai meninggalkan minuman-minuman. Nah itu. Ini ayat kedua yang berkenaan dengan khamr. Kemudian turun pada saat setelah itu, kemudian turun lagi ayat yang menjelaskan secara tegas, yaitu surat Al-Maidah ayat 90 ya, yang secara tegas menjelaskan bahwa khamr, judi itu hukumnya haram ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya meminum khamr, wal maisir, dan berjudi, wal ansabu, dan berkorban untuk berhala, wal azlamu, dan mengundi nasib dengan panah, ridsun, adalah perbuatan setan. Ya, ridsun min amali syaitan, itu adalah najis dan itu adalah merupakan perbuatan setan. Fastanibuhu, maka jauhilah oleh kamu sekalian itu semua. Nah, jadi ini perintahnya udah jelas. Fastanibu, dijauhi, artinya ada larangan di sana. Maka berlaku kaidah fikih al aslu fin nahyi lit tahrim. Al aslu fin nahyi, hukum asal dari pelarangan itu litahrim, dalam kerangka untuk menunjukkan sebuah pengharaman. Nah, maka karena ada perintah untuk menjauhi, ada larangan untuk mengkonsumsi, menjauhi dari perbuatan-perbuatan itu, salah satunya adalah minuman khamr, maka minum khamr menjadi hukumnya haram. Karena itu adalah salah satu bentuk perbuatan setan yang harus kita jauhi. Nah, hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, bahkan di dalam ayat yang ke-91-nya ya, dari surat Al-Maidah itu, kalau kita baca ya,
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa atiullaha wa maaf. Ayat 91, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis sholati fahal antum muntahun. Innama yuridu syaitanu, dengan meminum khamr itu ya innama yuridu syaitan, sesungguhnya keinginan dari syaitan itu ayyuqi'a bainakum, ya, ayyuqi'a akan menimbulkan kejadian bainakum di antara kamu sekalian al-adawata, permusuhan, wal baghdha'a, dan kebencian, fil khamri wal maisir, disebabkan karena pengaruh khamr dan minuman keras dan perjudian. Nah, jadi perbuatan yang dapat menimbulkan permusuhan, menimbulkan kebencian antara satu dengan yang lain, itu adalah minuman khamr dan perjudian. Orang judi itu walaupun kelihatannya akur, antara satu dengan yang lainnya saling musuhan, ya, saling bermusuhan. Bagaimana itu supaya menghabiskan uang yang sebelahnya kan? Gitu. Ya, begitu juga dengan khamr. Dengan khamr orang jadi timbul mudah emosi, ya kan? Ada orang lihat, ngapain lu lihat-lihat? Ah, itu pengaruh khamr itu. Ya kan? Jadi akan menimbulkan al-adawah, menimbulkan permusuhan. Ya, wal baghdha, dan kemudian kebencian. Bukan hanya itu, wa yasuddakum, dan akan menjauhkan kamu sekalian an dzikrillah, dari mengingat Allah. Ya, orang yang judi, orang yang khamr, pasti dia lupa sama Allah. Pasti dia tidak akan mengingat Allah. Ya, tidak akan ingat salat. Bahkan di sini dijelaskan wa anis salati, dan dari mengerjakan salat. Jadi jarang tuh sekarang ini yang kalau orang itu sering mudah kebiasaan minum khamr, minum narkotik, ya, atau apa saja yang sejenis, itu biasanya mereka jauh dari ibadah, jauh dari Allah, jauh dari salat. Nah, oleh karena itu di sini dijelaskan ayat ini menjelaskan setelah ayat pelarangan secara tegas tentang khamr, bahwa khamr itu hukumnya haram karena dia adalah perbuatan setan, maka jauhi, karena dengan minum khamr bisa akan menimbulkan permusuhan, menimbulkan kebencian, menjauhkan kita dari Allah, menjauhkan kita dari ibadah. Maka sudah tegas tuh, hukumnya jadi haram. Nah, inilah rangkaian ayat, 3 ayat yang menjelaskan tentang kedudukan khamr, ya, pengharaman khamr di dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Nah, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dalam berbagai hadis juga dijelaskan tentang masalah khamr ini. Ya, ada beberapa hadis, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, kullu muskirin khamrun, segala hal yang memabukkan itu disebut khamr. Nah, jadi dari hadis ini yang namanya khamr itu bukan hanya alkohol, akhirnya bukan hanya alkohol, tapi semua zat yang akan menimbulkan, ya, memabukkan, yang akan menimbulkan rusaknya fungsi otak, maka itu disebut khamr. Maka opium khamr, ganja khamr, ya kan? Zat aditif lainnya, narkoba lainnya, ya, koplo, apalagi itu, pil, sabu-sabu, ya, sabu-sabu bukan sarapan bubur tapi, ya, sabu-sabu, terus ya yang sejenisnya, ya, itu karena itu memabukkan, maka itu disebut khamr. Wa kullu muskirin haramun, jelas di sini. Wa kullu muskirin, dan setiap yang memabukkan itu hukumnya haram. Nah, jadi ini sudah diperkuat dengan sabdanya Raja Dangdut Indonesia tentang miras sandika. Jadi setiap yang memabukkan itu khamr, dan apapun namanya, kata Bang Haji Roma Irama kan gitu ya. Apapun namanya, ya, mungkin nanti akan ada timbul lagi nama baru gitu kan, yang merupakan varian dari zat yang akan merusak fungsi otak yang kita sebut dengan narkosis, itu hukumnya haram.
Ya, karena itu akan merusak. Perjudian juga sama, akan merusak. Walaupun pada awalnya senang menang gitu, tapi pada akhirnya nanti akan merusak. Orang kaya bisa jadi melarat, kan begitu katanya kan ya, kata Bang Haji Romal. Karena perjudian. Maka khamr dan perjudian ini merusak moral, merusak ya, kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka itu hukumnya haram. Jadi khamr jelas ya, setiap yang memabukkan haram, dan yang setiap yang memabukkan hukumnya juga haram. Nah, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hadis yang kedua menjelaskan bahwa khamr adalah induknya dosa, dan yang meminumnya tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Ya. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-khamru ummul khaba'is. Al-khamru, minuman khamr itu ummul khaba'is. Ummul khaba'is itu ibu, maksudnya induk maksudnya. Ya, al-khamru ummul khaba'is. Khamr itu induknya perbuatan dosa. Ya, induknya dari perbuatan-perbuatan buruk, khaba'is. Faman syaribaha, barang siapa yang meminumnya, lam tuqbalu sholatuhu, maka tidak diterima sholatnya arba'ina yauman, 40 hari. Jadi walaupun dia sholatnya nggak dapat apa-apa, nggak diterima sholatnya. Kalau nggak sholat ya dosa, sholat nggak diterima, nggak dapat pahala. Itu akibat orang minum khamr. Ya, orang yang minum khamr, minum minuman keras, mengandung narkotika dan seterusnya, lam tuqbalu sholatuhu arba'ina yauman, tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Fa in mata, dan apabila mati karena mungkin overdosis gitu kan, dan lain sebagainya gitu kan. Wa hiya fi batnihi, dan kemudian di dalam perutnya masih ada unsur khamrnya gitu kan. Mata maitatan jahiliyah, maka matinya itu dalam keadaan mati jahiliyah. Mati jahiliyah artinya dia keluar dari keislaman. Maka minuman khamr itu termasuk dosa besar. Di antara dosa-dosa besar yang lainnya, salah satunya adalah dosa dosa khamr ini. Induknya dosa. Ya. Oleh karena itu diperkuat dengan hadis berikutnya bahwa waqala alaihi salatu wassalam al-khamru jima'ul ismi. Khamr itu adalah kumpulan dari dosa-dosa. Ya, karena dia induknya perbuatan-perbuatan buruk yang akan menimbulkan kumpulnya dosa-dosa yang lain. Maka ada sebuah kisah, ya, ada seorang ahli ibadah, ya, yang dia awalnya kagum dengan seseorang yang ibadahnya itu sepertinya khusyuk banget. Mungkin ini sudah pernah kita dengar nih cerita ini. Ya, ada seorang ahli ibadah, dia sholat tahajudnya rajin gitu kan, ibadah pokoknya rajin lah. Tiba-tiba kemudian ada seorang pemuda yang datang ke tempat sholat itu, kemudian sholat. Sholatnya lama gitu kan, bacaannya itu kelihatannya khusyuk banget. Ya, si ahli ibadah ini dia memperhatikan gerak-gerik si pemuda ini. Kok ini anak masih muda tapi luar biasa sholatnya ya, khusyuk banget gitu. Saya aja nggak bisa seperti itu gitu. Akhirnya setelah dia sholat selesai terjadi dialog. Nah, kok kamu sholatnya khusyuk banget? Bapak pengen sholatnya seperti kamu, kira-kira begitu. Oh gampang Pak katanya. Saya itu kenapa bisa sholatnya bisa khusyuk seperti ini? Karena saya pernah melakukan dosa besar. Kalau Bapak pengen sholatnya bisa khusyuk, Bapak harus melakukan dosa besar, salah satu dari dosa besar itu. Begitu. Tinggal pilih aja Pak katanya. Minum khamr, berzina, atau membunuh. Dipikir-pikir kata ibu, aduh repot juga ini. Suruh berbuat dosa besar. Dia pikir kalau membunuh ketahuan resikonya ya dibunuh lagi kan begitu. Kalau berzina, waduh dosa besar, kalau ketahuan bisa diarak gitu kan, bisa bikin malu. Nah kayaknya yang masih agak ringan gitu kan. Nah, kayaknya minum khamr nih. Kita minum di rumah saja, orang nggak ada yang tahu, selesai kan begitu. Nah karena sudah merasa bersalah, dia bertaubat akan khusyuk. Gitu. Logis juga gitu kan ucapan si pemuda ini kan begitu. Akhirnya dia belilah khamr
gitu kan. Jadi singkat cerita begitu, beli khamr gitu kan, apa namanya, di tempat yang mungkin dia nggak kenal gitu kan, orang tidak mengenal dia beli khamr, dia minum di rumahnya ketika nggak ada orang, rumahnya dia minum sampai mabok, sampai nggak sadar, antara sadar dan tidak sadar lah, kira-kira begitu. Karena orang yang minum khamr yang benar, yang mabok yang benar itu biasanya ngomongnya nggak sadar, ngelantur, sempoyongan gitu kan, dan seterusnya, lemes gitu kan. Tiba-tiba sedang dalam kondisi kayak gitu, rumahnya ada yang ngetok, ada yang bertamu gitu. Kebetulan si wanita mau menanyakan sesuatu, dan wanitanya cantik lagi. Karena dalam kondisi mabuk kan, terhasil halusinasi ya, gitu kan. Ketika wanita suruh masuk, kemudian apa? Tergiur sama wanita itu. Akhirnya diperkosa. Setelah diperkosa, karena khawatir ketahuan, dibunuh gitu kan. Jadi akhirnya tiga-tiganya mereka itu, dosa besar itu dilakukan oleh ahli ibadah ini. Yang awalnya dia menganggap bahwa khamr itu atau minum-minuman itu, mabok-mabokan itu merupakan yang paling ringan di antara yang lain. Ternyata minum khamr itu menjadi penyebab ya keburukan yang lain atau dosa-dosa yang lain yang dia lakukan, dosa besar yang lainnya. Itu pengaruh khamr. Maka disebut dalam hadis ini jelas bahwa al-khamru jima'ul ismi, bahwa khamr itu adalah kumpulan dari dosa-dosa. Yang disebabkan apa? Karena khamr itu adalah ummul khaba'is, induknya perbuatan buruk. Kemudian hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dalam hadis yang lain dijelaskan juga wa qala alaihi salatu wassalam la yajtami'ul khamru wal iman fi qalbi imrin abadan. La yajtami'u, tidak akan berkumpul, tidak akan menyatu ya dalam diri seseorang al khamru wal iman, antara khamr dan iman. Artinya apa? Kalau orang yang suka minum minuman keras, suka mengkonsumsi narkoba ya atau obat-obat drug lainnya, obat-obat zat aditif lainnya yang akan memabukkan, maka imannya nggak ada. Jadi pada saat dia melakukan itu berarti dia imannya udah nggak ada. Karena tidak mungkin orang yang beriman, betul-betul orang yang beriman kemudian minum khamr kalau tidak ada pengaruh dari itu. Maka pada saat orang minum khamr itu imannya sudah mulai nggak ada, ya, sudah mengalami penurunan iman. Kemudian hadis yang terakhir yang saya sampaikan adalah bahwa seseorang yang meminum khamr maka itu adalah merupakan salah satu perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terkait dengan khamr ini ada 10 kelompok orang yang dilaknat oleh Allah. Ya, sebagaimana hadis dijelaskan, wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda juga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam, la'anallahul khamra, la'ana dan telah melaknat Allah al-khamra, terhadap khamr. Jadi segala hal yang berhubungan dengan khamr itu akan dilaknat. Siapa saja? Wasyaribaha, dan orang yang meminumnya. Orang yang meminumnya dilaknat sama Allah. Wasaqiyaha, dan orang yang menuangkannya. Jadi kalau ada kafe itu kan yang menyediakan minum-minuman itu, atau warung remang-remang, gitu. Nemenin, walaupun dia nggak minum, nemenin doang, nuangin gitu kan. Nah itu yang nuanginnya juga dilaknat sama Allah. Kemudian wa bai'aha, dan penjualnya. Saya mah nggak minum, cuma jual doang. Nah gitu, sama dilaknat juga sama Allah. Nah, gitu. Kemudian wa mubta'aha, dan pembelinya. Nah, yang menjualnya maupun yang membelinya sama gitu. Membeli tapi nggak minum, setelah beli dikasihin ke orang gitu. Ya biasanya ada pergaulan ya, karena pergaulan dalam rangka untuk menghormati ya memaintain kliennya misalnya gitu ya, teman bisnisnya misalnya, dia bayarin tuh, dia nggak minum tapi bayarin doang, berarti kan membelinya.
Nah, yang menjualnya, yang membelinya termasuk orang yang dilaknat sama Allah. Wa asiroha, dan yang memerasnya. Yang memerasnya itu berarti apa? Produsennya. Nah, produsennya berarti pabrik yang memproduksi minuman keras. Termasuk berarti siapa? Yang bekerjanya di dalamnya. Jadi orang yang bekerjanya baik sebagai akuntannya, baik sebagai marketingnya, pokoknya yang terlibat dengan produksi minuman keras, dia dilaknat sama Allah. Wa mu'tasiroha, dan orang yang meminta untuk memeras. Berarti apa? Apa namanya? Pemesan. Nah, pemesan. Yang memesannya, ya, distributornya. Begitu kira-kira. Distributornya. Wa hamilaha, dan yang membawanya. Kurir. Transportnya. Grab. Orang kalau tahu bahwa yang dibawanya itu misalnya minum keras, udah nggak usah. Balikin lagi, nggak apa-apa Pak, saya cancel aja Pak. Kira-kira begitu. Jadi pembawanya, kurirnya, ya orang marketingnya, gitu. Wal mahmulata, dan orang yang meminta membawakannya. Gitu. Orang yang meminta membawakannya. Pesan ya, lewat Gojek. Kemudian wa akli samaniha, dan orang yang mengambil keuntungan dari penjualannya. Jadi walaupun dia ini hanya sekedar menginformasikan, kemudian didapat fee, gitu kan. Misalnya buka di daerah itu, kayaknya itu potensi tuh, gitu kan. Ngasih informasi, dapat fee, dia keuntungan dari proses penjualan. Atau orang yang diuntungkan dari jual beli itu, termasuk biaya cukainya, ya, termasuk negara yang memungut pajaknya. Makanya di negara-negara tertentu pajak dari hasil produktif yang halal dengan pajak yang dari yang haram itu dipisah. Ya, biaya cukainya itu, pajaknya itu dipisah, Pak. Ya, kayak di Malaysia katanya begitu. Jadi kalau pajak-pajak dari judi, dari minuman keras itu pembukanya dibedakan, ya, dari pajak-pajak yang halal. Ya, kenapa? Karena kalau yang ini pajak-pajak dari yang haram ini dia gunakan untuk infrastruktur, gitu kan. Jadi tidak dikonsumsi langsung. Jadi untuk gaji pegawai itu tidak ngambil dari pajak-pajak dari minuman keras yang sifatnya haram-haram ini, perjudian dan sebagainya, itu tidak digunakan untuk gaji pegawai negaranya, atau kalau di kita ASN-nya. Makanya di sana ASN-nya lebih baik lah gitu. Di Indonesia ini kan karena masih campur baur, ya kan, pajak dari berbagai macam, ya, masuk ke dalam kas negara. Nah, kas negara digunakan untuk infrastruktur, untuk pendidikan, untuk makan gaji ASN dan seterusnya. Makanya kemudian bisa jadi ada faktor malasnya kita ibadah, orangnya ASN itu bisa jadi disebabkan karena kecipratan ini, gitu kan. Walaupun dia sebenarnya kan tidak terlibat langsung, ya, gitu. Makanya kemudian ada perintah zakat untuk membersihkan bagi orang yang ASN itu, jangan sampai lupa bayar zakat supaya membersihkan hartanya dari yang kecampur barang-barang yang seperti itu. Nah, gitu ya. Nah, itulah hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, hal-hal yang terkait dengan khamr. Nah, oleh karena itu kita harus hilangkan, jauhi, ya, bahkan bila perlu, ya, negara ini sudahlah, kalaupun ada masih itu harus dibatasi, ya, untuk kepentingan industri, kepentingan medis, gitu ya, bukan untuk konsumsi langsung. Ya, kalaupun misalnya harus dibatasi, itu hanya untuk dikonsumsi oleh orang-orang non Muslim atau wilayah-wilayah yang mayoritasnya non Muslim. Nah, sehingga tidak meracuni. Kalau narkobanya udah mutlak, itu siapapun itu nggak boleh, ya, kecuali untuk anestesi, kepentingan medis, ya, itu boleh silahkan. Nah, itulah supaya hidup kita jadi berkah, ya. Karena apa? Sekali lagi, khamr membahayakan generasi bangsa. Ya, narkoba, ya, naza itu membahayakan generasi bangsa, ya. Jadi bahkan dalam maqasidus syariah, dalam tujuan-tujuan di penerapan dari syariat
agama salah satunya adalah hifdzul aqli, menjaga akal. Jadi maka dalam ajaran agama kita segala hal yang dapat merusak fungsi akal haramun, hukumnya haram. Nah, termasuk narkoba, termasuk minuman keras dan lain sebagainya, ya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Aku qouli hadza fa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.